Halo teman-teman, kembali lagi di My Video. Perkenalkan, nama saya Nurul Novianti dengan NIM 18622012005, kelas 6 Shift 2, Prodi S1 Akuntansi, mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai uji asumsi klasik dengan menggunakan pengolahan data menggunakan software SPSS. Nah, pada uji asumsi klasik ini adalah syarat yang harus dipenuhi pada model linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Nah, penelitian yang menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis wajib melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan karena regresi linear berganda merupakan jenis regresi linear OLS. Apa sih regresi linear OLS ini? Yaitu adalah semua model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Nah, di dalamnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid dan bisa menjadi alat dalam peramalan dalam penelitian sebuah peneliti. Setelah itu ada tahapan pengujian agar model regresi linear OLS ini menjadi valid sebagai alat peramalan, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas, yang ketiga yaitu uji multikoliniaritas, yang keempat yaitu uji autokolerasi, dan yang terakhir yaitu uji linearitas. Nah, untuk yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas di sini adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Jadi untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal ataupun tidak. Nah, dalam uji normalitas ini di program SPSS ada 2 cara, yaitu pertama uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, dalam uji grafik di uji normalitas ini digunakan 2 grafik, yaitu grafik histogram dan grafik yang kedua yaitu grafik p-plot. Kemudian yang kedua untuk cara uji normalitas yang kedua menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Apa itu? Yaitu pengujian normalitas yang banyak dipakai oleh peneliti. Karena di sini memudahkan dalam proses pengolahan data dalam penelitian dan mempunyai kelebihan dengan menggunakan uji ini. Jadi prosesnya sederhana sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara suatu peneliti dengan peneliti yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Selanjutnya yang kedua di sini ada uji heteroskedastisitas. Nah, di sini adalah uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan variabel dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear ini. Jadi uji ini dilakukan jika saat melakukan uji heteroskedastisitas ini ditemukan ketidaksamaan varian dari residual, maka dapat dikatakan asumsi heteroskedastisitas ini tidak terpenuhi sehingga dapat mengakibatkan model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Nah, dalam uji heteroskedastisitas ini dilakukan dengan 4 cara, yaitu uji Gleiser, uji Park, dan uji Smerman, dan yang terakhir yaitu grafik scatterplot. Nah, yang nanti saya akan berikan cara pengolahan datanya hanya 2, yaitu uji Gleiser dan yang grafik scatterplot.
Dan selanjutnya di sini yang ketiga yaitu ada uji multikoleneritas. Nah, apa itu? Yaitu sebuah situasi, pengujian situasi yang menunjukkan adanya kolerasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Nah, di sini multikoleneritas ini menggambarkan variabel independen yang mempengaruhi variabel independen lainnya, yang mengakibatkan model regresi tidak dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Nah, di sini kita bisa melihatnya di person correlation antara variabel bebas dan nilai fifth tolerance-nya saat kita menggunakan SPSS ya. Kemudian selanjutnya yang keempat. Nah, yang keempat di sini ada uji autokolerasi. Uji autokolerasi ini dilakukan ketika lama pengamatan penelitian yang dilakukan lebih dari satu waktu atau time series. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kolerasi antara variabel yang diteliti dengan perubahan waktu yang diamati. Nah, untuk yang terakhir yaitu uji linearitas digunakan di sini untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Nah, sedangkan nanti saya akan melakukan pengolahan data hanya di uji regresi linear berganda ini. Di uji asumsi klasik saya hanya melakukan pengolahan data menggunakan 3 uji yaitu tahapan. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji heterokedastisitas, yang ketiga yaitu uji multikoleneritas. Karena yang keempat itu kan dilakukan lebih dari satu waktu ya untuk perbandingan ada tidaknya variabel yang diteliti dengan perubahan waktu yang diamati. Kemudian kenapa tidak juga linearitas digunakan? Karena pada penyajian uji linearitas ini tidak diperlukan karena pada variabel independen dengan dependen yang sudah bersifat robust dan logis yang menggambarkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya secara teoritis data yang saya akan olah. Jadi saya hanya melakukan 3 tahapan yang akan saya olah datanya menggunakan uji asumsi klasik di SPSS. Baik teman-teman, kita mulai saja ya pengolahan data menggunakan uji asumsi klasik pada regresi linear berganda. Nah, di sini pertama kita menggunakan uji normalitas. Nah, sebelumnya seperti yang kemarin kita harus punya tabulasi datanya terlebih dahulu ya, untuk memudahkan kita menginput datanya ke SPSS. Nah, yang akan kita olah datanya itu adalah jumlah dari hasil penjumlahan dari butir-butir pernyataan di setiap indikator ya teman-teman. Pertama kita buka SPS-nya, kemudian kita ke variable view untuk uji normalitas ya. Nah, pertama kita di sini bisa ketik aja Y, kemudian yang kali ini ada variabel x1, x2, x3, boleh lebih, bisa kita 4 variabel sampai variabel x4, untuk variabel independennya sampai x5 juga tidak apa-apa. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman di sini desimalnya kita nolkan terlebih dahulu ya. 0, kemudian 0, 0, dan ini 0 juga. Nah, kemudian jangan lupa di sini untuk measure-nya kita ubah ke scale, semuanya scale. Nah, oke. Kemudian kita ke data view. Nah, di sini sudah sesuai ya
indikator, kutip pernyataan maksud saya yang ingin kita olah datanya. Nah, kemudian kita masukkan berapa aja sih angkanya. Nah, karena tadi dimulai dari Y ya, jadi saya coba copy data Y dulu. Y pindahkan ke sini. Nah, kemudian kita kata data dari Excel-nya lagi, mulai dari X1 ke X3. Copy. Kemudian kita ke SPS kembali. Kita di sini. Nah, setelah ini sudah sama ya. Y-nya 30. 66, 32, 17. Karena mulainya dari 36, 32, 17. Ya, oke. Sama. Sudah semua masuk di sini. Karena untuk uji asumsi klasik di sini pada uji normalitas ini respondennya jumlahnya ini dibutuhkan 70 ya, 70 responden. Jadi semuanya kan yang sebelumnya kita pada uji kualitas dan reliabilitas kita hanya memerlukan 30 responden saja. Kalau ini respondennya secara lengkap semuanya 70. Baik, setelah sudah dimasukkan angka-angkanya, kemudian kita sudah siap nih untuk melakukan uji normalitas. Ya, kita langsung mulai sih. Nah, di sini kita klik icon analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian pilih linear. Kemudian di sini untuk variabel dependennya atau variabel terikatnya kita pindahkan ke ini ya. Kemudian untuk independennya kita pindahkan semua nih, X1, X2, X3. Kalau ada X4, X5 nya semuanya pindahkan ke sini. Oke. Setelah itu kita klik ya, di sini ada plus. Kita klik. Nah, di sini untuk kotak Y di sini kita pilih ya, yaitu pilih spreadsheet. Nah, pindahkan ke Y. Untuk X-nya kita pilihnya Zipred. Nah, oke, pastikan Y-nya itu spreadsheet, kemudian X-nya itu Zipred. Kemudian kita checklist histogram dan normal probability plotnya, kemudian kita continue. Sudah, setelah itu kita pilih klik OK. Nah, di sini muncul ya outputnya. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Kita untuk pengajian uji normalitas pada dengan cara uji grafik di sini ya. Kita lihat di grafik histogram. Nih, di sini. Ya, saya besarkan sedikit biar terlihat. Nah, baik. Di sini ada histogram untuk yang tadi data yang kita olah ya. Di sini dari jumlah data 70. Nah, di sini artinya apa? Di sini ini jika grafik condong ke arah kanan, kemudian berbentuk seperti lonceng, maka data yang tadi kita olah itu berdistribusi normal. Jadi salah satunya itu untuk membaca grafik ini, jika grafik ini berbentuk lonceng, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut yang tadi kita olah yaitu berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita lihat untuk grafik dari PP
pplot ya di sini. Nah, pplot di sini kita lihat di sini. Ini artinya bahwa data yang telah tadi kita sudah uji dapat ditarik kesimpulan ya dari kita lihat grafik pplot ini, bahwa data yang tadi kita uji ditarik kesimpulan berdistribusi normal. Karena apa? Karena titik-titik yang ada pada grafik pplot ini mendekati atau hampir dekat ya, hampir dekat dengan garis diagonal. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang tadi kita uji yaitu berdistribusi normal. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke uji yang kedua untuk uji normalitas, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, itu menggunakan cara yang pertama itu caranya klik analyze, kemudian klik regression, lalu klik linear. Nah, seperti tadi ya. Nah, munculkan sudah ya Y independennya X1, X2, X3. Kemudian bedanya di sini kita save terlebih dahulu, save. Oke. Selanjutnya di kotak residual. Di kotak residual ini kita centang unstandard ya. Kemudian continue. Kemudian setelah itu oke. Nah, di sini tuh ya. Ini abaikan saja ya, underscore satunya ini abaikan saja. Kemudian kita klik lagi analyze, lalu klik pilih non parametric test. Kemudian kita pilih legacy dialog. Setelah itu kita pilih satu sampel K strip S ya. Pilih. Kemudian di sini untuk di kotak test variable list kita pindahkan nih unstandard residualnya ini ke kotak test variable list. Sudah dipindahkan. Setelah itu udah di checklist ya, test distributionnya normal. Setelah itu kita klik OK. Nah, didapatkan output ya. Kita lihat didapatkan output one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini dengan data 70. Nah, di sini kita mengasumsikan apa, dapat ditarik kesimpulan apa dari tadi. Mana ya tadi ya? Sebentar. Ini yang tadi ya. Di sini artinya, nah kita lihatnya itu dari di sini dari hasil asymptotic significant to Taylor-nya. Di sini kita lihat nih. Di sini dikatakan atau diinterpretasikan jika nilai asymptotic significant to Taylor ini di atas dari 0,05, maka distribusi dinyatakan asumsi normalitas atau data disebut data yang bersifat berdistribusi normal. Sedangkan jika nilainya ini asymptotic significant to Taylor-nya di bawah 0,05, berarti data tersebut berdistribusi tidak normal. Nah, sedangkan di sini dari data yang kita olah tadi menghasilkan asymptotic significant to Taylor-nya ini sebesar 0,200. Nah, berarti di atas dari 0,05 ya teman-teman. Berarti data yang tadi kita olah berarti datanya berdistribusi, memiliki distribusi normal. Teman-teman, di sini juga ada cara kedua untuk mengetahui data tersebut normal atau tidaknya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ini ya. Ada cara langsungnya yaitu pertama analyze, klik analyze, terus kemudian kita pilih non-parametric test. Setelah itu kita pilih legacy dialog. Setelah itu sama, kita langsung pilih aja satu sampel
sampel K strip S. Nah, kemudian tadi kan ada standarnya residualnya yang dites variabel list, sedangkan kita balik sekarang. Variabel Y, X1, X2, X3-nya ini ada di tes variabel list. Nah, kemudian tapi tes distributionnya kita checklist normal, kemudian kita pilih oke. Nah, di sini ada outputnya ya, teman-teman bisa kita lihat di sini outputnya ya teman-teman. Output dari yang tadi itu muncul one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, dari jumlah responden 70. Nah, oke teman-teman, di sini kita mengasumsikan atau interpretasinya, menarik kesimpulannya ini dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada penelitian ini menunjukkan jika tes statistik ini ya, hasil tes statistik ini lebih besar daripada 0,05, nah maka penelitian itu datanya berdistribusi normal. Kemudian untuk asymptotic signifikannya tadi sama two-tilednya di sini jika kurang dari 0,05, dengan demikian pada penelitian ini berdistribusi normal. Ini kurang kan karena 0,0 ya. Jadi kalau tes statistik ini tadi menunjukkan harus lebih besar dari 0,05, sedangkan kalau asymptotic signifikan two-tilednya di sini harus kurang dari 0,05, maka penelitian tersebut berdistribusi normal ya. Jadi ini pada penelitian ini yang tadi kita olah datanya, itu datanya berdistribusi normal. Baik, oke teman-teman, untuk uji normalitasnya kita akan melanjutkan ke uji yang kedua. Baik teman-teman, kita lanjut ke pengujian yang kedua, yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, tadi kan di sini adalah uji yang dilakukan untuk melihat ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear berganda. Nah, yang pertama, tadi kan sebelumnya di sini ada 4 pengujian ya. Yang pertama itu ada uji Gleitzer, uji Park, kemudian uji Spearman. Keempat itu ada grafik scatter plot. Namun pada pengolahan data di SPS ini saya hanya menyontohkan untuk uji Gleitzer dan grafik scatter plot ya, hanya 2 saja. Baik, kita akan langsung ke pengujian di uji heteroskedastisitas untuk pada pengujian uji Gleitzer ya. Yang pertama kita klik analyze, kemudian sama ya regression, masih regression, kemudian kita pilih linear. Setelah itu kita, hampir sama ya dengan pengujian yang pertama yang normalitas. Di sini dependennya Y, masukkan, kemudian independennya di sini X1, X2, X3, jika ada X4, X5 masukkan semuanya. Kemudian kita save. Setelah itu sama di sini residualnya di kotak residual dipilih di checklist unstandarized-nya di checklist, kemudian continue, kemudian pilih OK. Nah, oke. Nah, di sini muncul ya underscore satunya, abaikan saja. Kemudian setelah itu kita klik di sini, pilih icon transform, kemudian kita pilih compute variable. Nah, di sini untuk kolom target variable kita tulis ya caps lock. Oke, baik teman-teman, kita sudah tulis ya di target variabelnya, kita tulis res 2, kemudian di kolom numeric expressionnya di sini abs underscore res dalam kurung res underscore 1, kemudian kita klik OK. Nah,
setelah itu uh, abaikan saja ya untuk jadi terlihat nih ya outputnya tadi kita ada res 2 ya, ini sudah ini. Kemudian kita selanjutnya analyze, kita pilih regression, setelah itu kita pilih klik linear. Oke, klik. Nah, kemudian Y-nya ini kita pindahkan, Y-nya ini kita pindahkan, kita ganti res 2 di kolom dependent. Oke, jadi tadi dari res 2 sini kita pindahkan ke dependent res 2, kemudian independentnya ini x1, x2, x3 tetap, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu, baik teman-teman, nah setelah itu akan tampilan outputnya sebagai berikut ya. Kita lihat di layar komputer atau laptop kita. Di sini ada tabel coefficient ya, pangkat alfa. Nah, di sini kemudian artinya apa? Interpretasi kesimpulannya apa? Di sini untuk kesimpulannya, jika nilai di sini teman-teman, artinya atau interpretasi dari kesimpulannya dari pengujian ini ya, itu yaitu jika nilai signifikannya di sini signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi tampak bahwa semua variabel dari variabel x1, x2, x3 variabel independennya tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini adalah kebalikan dari homokedastisitas, yaitu keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Ya, jadi dari pengujian data yang kita ambil bahwa tingkat signifikannya di sini lebih besar ya daripada 0,05. Jadi tampak semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita ke pengujian kedua, yaitu uji grafik scatter plot ya. Yang pertama kita masih sama klik analyze, kemudian regresi, kemudian klik linear. Nah, setelah itu, di sini dependennya diisi Y, kemudian independennya x1, x2, x3 ya, sama. Kemudian di sini ada tampilannya. Di sini kita klik ya, pada linear regression kita pilih plot. Kemudian Y-nya ini kita tadi hampir sama seperti pengujian sebelumnya, kita isi dengan spreadsheet, kemudian pindahkan, kemudian X-nya ini kita isi dengan spread. Nah, kemudian di checklist histogram dan normal probability plotnya continue, kemudian klik OK. Oke, baik teman-teman, di sini ada hasil output ya dari kita pengujian uji grafik scatter plot. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa titik-titik yang ada pada grafik ataupun grafik scatter plot ini, titik-titiknya ini menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah bola tertentu ya, dan titiknya menyebar baik di atas maupun di bawah dari angka 0. Jadi di atas angka 0 juga menyebar, di bawah angka 0 juga menyebar. Dengan demikian dapat disimpulkan dan diinterpretasikan bahwa model regresi ini tidak mengalami
heteroskedastisitas. Jadi model regresi ini dinyatakan valid sebagai alat peramalan karena titik-titiknya ini menyebar secara acak, kemudian di atas maupun di bawah dari angka 0. Jadi regresi ini tidak mengalami heteroskedastisitas. Nah, itulah untuk uji heteroskedastisitas. Untuk yang tadi, yang pertama untuk uji Gletser, dan yang ini yaitu untuk uji grafik scatter plot. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, ya baik teman-teman, selanjutnya kita akan ke pengujian asumsi klasik yang ketiga. Pada linear berganda di sini ada uji multikolinearitas, yaitu tadi sebuah situasi di mana menunjukkan adanya kolerasi atau hubungan yang kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi beranda. Jadi ini untuk mengetahui adakah pengaruh ataupun hubungannya dua variabel bebas tersebut antara variabel independen dan dependennya. Nah, kemudian cara pengoperasiannya atau pengolahan datanya sama, masih dianalyze, kemudian regression, kemudian klik linear. Setelah itu di sini tetap sama ya, dependennya Y, independennya X1, X2, X3. Jika ada X itu maka boleh ditambahkan. Kemudian di sini pada linear regression, tabel ini pada linear regression ini kemudian kita klik statistik. Nah, statistik di sini kita nonaktifkan untuk estimasi dan model fitnya. Kemudian kita klik deskriptif dan collinearity diagnostic. Ya, oke. Yang di checklist yaitu deskriptif dan collinearity diagnostic. Kemudian setelah itu continue dan klik OK. Nah, setelah itu kita ditampilkan atau muncul output ya dari person correlation, menghasilkan outputnya. Di sini ada tabel correlation. Person correlation di sini ada variabel Y, X1, X2, X3. Nah, pada tabel di atas ini menunjukkan tidak adanya nilai kolerasi yang lebih besar dari 0,8. Maka karena menunjukkan nilai korelasinya ini tidak ada yang lebih besar daripada 0,8 ya, ini 0,6667, maka demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Jadi X1, X2, X3-nya untuk nilai korelasinya tidak ada yang lebih dari 0,8, sehingga tidak terjadinya multikolinerasi antara variabel independen yang akan diteliti. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat ke baik teman-teman, selanjutnya kita akan menggunakan VIF ya, VIF dan tolerance untuk mengetahui uji multikolinearitas ya. Jadi kan ada dua ya, pengujian uji multikolinearitas ini ada dua. Yang pertama itu person correlation, yang kedua itu VIF dan tolerance. Nah, pertama sama kita analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian pilih linear. Setelah
setelah itu dependennya Y, independennya X1, X2, X3. Kemudian kita pilih statistik. Setelah itu kita pilih checklist ya, covariance matrix dan collinearity diagnostic. Oke, klik continue, kemudian pilih oke. Dan sebentar, kita akan diberikan output ya teman-teman. Di sini kita diberikan output fifth dan tolerance ya nih, yang inilah teman-teman. Nah, di sini artinya untuk mengetahui apa itu artinya. Nah, di sini pada penunjukan nilai VIF ini ya, VIV-nya kurang dari 10 dan nilai toleransinya ini lebih besar dari 0,01, maka demikian dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Nah, ya, jadi ini itu standarnya jika FIV-nya ini tidak kurang dari 10 atau tidak lebih dari 10, kan 2 ya, dan nilai toleransinya ini tidak lebih besar dari, maksud saya nilai toleransinya ini lebih besar dari 0,01, maka tidak terdapat masalah multikolinearitas pada data ini. Jadi dapat disimpulkan VIV-nya ini dan toleransinya ini adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena yang terjadinya pada interkolerasi pada variabel bebas. Nah, ya, jadi VIV-nya ini tidak boleh lebih dari 10, sedangkan toleransinya ini harus lebih dari 0,01, maka tidak ada masalah terkait multikolinearitasnya ya teman-teman. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Nah, kesimpulannya ini dari berdasarkan uji multikolinearitas dilihat bahwa tidak ada satupun variabel bebas dari X1, X2, X3 ini memiliki nilai VIV-nya lebih dari 10 dan tidak ada nilai tolerance yang dimiliki tolerance value lebih kecil dari 0,01. Jadi dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini bebas dari adanya masalah multikolinearitas ya teman-teman. Ya teman-teman, tadi adalah pengujian asumsi klasik pada regresi linear berganda, dan untuk buku pedomannya saya menggunakan buku dari dosen saya, yaitu buku Metodologi Penelitian Akuntansi dan Manajemen yang ditulis oleh Bapak Ari Eksandi, SE, MA, KT. Ya, ini untuk buku pedoman yang saya gunakan. Ya baik teman-teman, tadi adalah penjelasan mengenai uji asumsi klasik, ada 5. Kemudian tadi ada cara pengolahan melalui hanya 3 tahapan uji asumsi klasik. Yang pertama tadi uji normalitas tadi kita uji menggunakan 2 cara, yaitu uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk uji grafik tadi ada menggunakan uji histogram dan uji p-plot ya, dan hasilnya dari data yang tadi kita olah yaitu data berdistribusi normal. Kemudian yang kedua yaitu tadi kita melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, tadi kan seharusnya ada 5, yaitu uji Gleiser, kemudian yang kedua ya uji Pak, uji Sperman, terus yang ketiga yaitu grafik scatter plot. Namun saya tadi hanya melakukan pengujian menggunakan 2, yaitu uji Gleiser dan menggunakan grafik scatter plot, dan hasilnya itu
hasilnya tadi tidak terjadi heteroskedastisitas ya pada model regresi tadi yang kita olah datanya, sehingga model regresi tersebut layak dipakai untuk melihat pengaruh variabel independen dengan variabel dependennya. Nah, yang terakhir tadi saya menggunakan uji multikolinialitas, yaitu tadi uji multikolinialitas ini hasilnya tadi kan menggunakan dua pengujian, yaitu uji person correlation dan yang kedua yaitu VIV dan tolerance, dan keduanya hasilnya pada data penelitian yang tadi itu bebas dari multikolinialitas. Nah, pada uji multikolinialitas ini penting ya, atau sangat banyak digunakan oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena yang terjadinya interkolerasi pada variabel bebas. Jadi indikasinya pada VIV dan toleransi ini sangat kuat. Demikian yang bisa saya berikan dan saya paparkan, semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan ataupun tutur bahasa yang dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Thank you.